Baik. Nah, ini hadisnya populer sekali teman-teman. Dugaan saya Anda semua hafal. Hadis pertama, wan Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung niat. Nah, teman-teman sekalian, ini lagi-lagi konteksnya mudah-mudahan video ini disaksikan oleh orang-orang dan ada manfaatnya ya. Innama itu namanya adatul hasr. Jadi ada kata atau frasa atau kalimat yang tersembunyi dari innama ini. Makna asli dari innama itu kan inna plus ma-nya zaidah, jadi mulghoh amalnya. Ini dalam nahwu. Tapi dalam balaghah innama itu menyimpan makna. Jadi ketika hadis bilang innamal a'malu binniyat, amal itu dengan niat, itu ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi yang pertama, sihhatul a'mal. Sahnya amal adalah dengan niat. Karena nanti ada ibadah yang tanpa niat nggak boleh, tidak sah. Yang kedua, kamalul a'mal. Sempurnanya amal adalah dengan niat. Jadi amal itu nggak butuh niat, tapi kalau diniatin ada pahalanya gitu kira-kira. Lalu yang mana? Ya dua-duanya dipakai. Karena itulah Nabi menggunakan kata innamal a'malu binniyat. Jadi dua mana ini langsung masuk ke dalam hadis. Beda kalau Nabi bilang inna sihhatal a'mali binniyat, sesungguhnya sahnya amal dengan niat. Maka berarti cuma dengan niat itu amal sah. Tetapi perbuatan yang nggak butuh amal gimana? Oh, kalau redaksinya berubah, inna kamalal a'mal binniyat, sesungguhnya sempurnanya amal dengan niat. Oh, berarti kita beribadah tanpa niat juga boleh, kan itu cuma kesempurnaan. Nah, Nabi menggunakan innamal a'malu, artinya dua makna ini masuk, sihhatul a'mal wa kamalul a'mal. Sahnya amal dan sempurnanya amal. Nanti ada amal yang wajib ada niat, ada amal yang tidak wajib ada niat. Tapi kalau niat Anda dapat pahala. Sholat wajib ada niat, haji wajib ada niat. Tapi kalau Anda tidur nggak pakai niat nggak apa-apa. Tapi kalau Anda niat, saya mau tidur sekarang lah habis isya supaya bangun malam, itu nanti bisa jadi ibadah tidur Anda itu. Saya mau apa tadi misalnya, saya mau makan supaya kuat ibadah, itu bisa jadi berpahala, gede atau kecil terserah Tuhan pahalanya. Tapi gara-gara Anda niat bisa jadi ada pahala. Tapi kalau nggak niat, sah nggak tidur saya? Tetap sah. Anda tidur pas bangun, ya Allah saya lupa niat, tidur lagi lah. Nggak bisa. Bangun, saya lagi kodok tidur Pak, tadi belum niat. Nggak bisa. Kalau sholat puasa wajib niat. Tapi kalau tidur nggak usah. Makan juga sama. Anda lupa, aduh kok saya lupa niat makan, saya makan lagi. Nggak bisa. Karena itu tidak wajib pakai niat, cuma sempurna. Dan nanti bagi orang kayak kita sekarang ini, mungkin tidur itu lebih baik daripada melek. Sebab kalau melek megang HP, kalau megang HP scroll YouTube sama scroll TikTok, jadi kepikiran yang enggak. Lalu baca komen, marah lagi karena ada komen politik. Mendingan tidur. Jadi orang kayak kita tidurnya itu lebih manfaat daripada melek. Kadang-kadang. Karena kalau melek bisa jadi dosa, bisa jadi melakukan hal yang buruk. Emang kayak gitu. Ya mungkin bagi sebagian orang tidur lebih manfaat daripada melek. Karena kalau melek bikin hoax, kalau melek forward berita buruk, mendingan tidur aja dah. Kira-kira begitu. Nah, ini pakai innama. Nah, ini bagi saya pembahasan yang gampang untuk dicerna buat siapapun. Tapi saya ingin masuk ke konteks fikihnya. Teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang niat. Yang pertama, niat itu apa? Niat itu definisi sederhananya qasdul fi'li muqtaronan bi fi'lihi. Ini Anda sudah paham. Tapi mungkin yang nonton, kalau ada yang nonton, kayaknya sih ada ya. Ada kayaknya. Itu mungkin masih perlu penjelasan tentang niat. Niat itu apa? Anda mau ngapain dan keinginan itu berbarengan dengan pekerjaannya. Makanya kalau niat sholat itu apa? Takbiratul ihram sampai salam. Maka niat sholat saat takbiratul ihram. Anda mau bayar zakat, kapan niatnya? Ya saat ngasih uang. Kalau enggak saat transfer uang.
Anda mau haji, niatnya kapan? Saat pakai kain ihram. Itu niat qasdul fi'li muqtaronan bi fi'li. Jadi niat itu harus bareng dengan perbuatan, kecuali puasa. Karena puasa nggak bisa bareng dengan perbuatan. Jadi kalau Anda bikin garis timeline waktu, ya, ini maghrib, ini subuh, ini zuhur, ini maghrib. Orang puasa kan mulainya subuh sampai maghrib. Harusnya puasa itu niatnya bareng saat subuh, tapi itu sulit. Karena Anda berarti harus cek jam terus. Subuh, aku niat puasa Ramadan. Nah susah itu. Kalau Anda melek, kalau pas ketiduran, habis sahur tidur, habis sahur tidur gitu, pas bangun, udah lewat subuh, nggak sah puasanya. Karena itulah puasa niatnya bukan muqtaronan bi fi'lihi, tidak bareng dengan waktunya, tetapi sebelumnya, yaitu dari maghrib sampai subuh niat, bukan pas subuhnya. Bahkan Nabi bilang malam yubayit an-niyah fala syiyamalahu. Orang yang niatnya bukan malam hari, puasanya nggak sah. Jadi lebih enak. Makanya kalau Anda di masjid, di musola, ada anak-anak baca niat, itu jangan dibilang bid'ah ya. Karena bisa jadi ada yang lupa. Yang kedua, gara-gara itu anak kecil pada hafal itu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Maradona hadhis sanati lillahi ta'awah. Ya Anda jangan salahin itu, namanya juga anak kecil ya. Nah, maka niat puasa itu dari maghrib sampai subuh, bukan subuh. Kan muqtaronan bi fi'lihi, kecuali puasa. Dari mana dalilnya? Nabi bilang tadi malam yubayit an-niyah fala syiyamalahu. Orang yang niatnya enggak di malam hari, puasanya enggak sah. Itu berlaku buat puasa wajib. Lagi-lagi bukan buat Anda ini, Anda kan orang pintar-pintar. Ini buat jamaah Anda atau orang yang mendengarkan siaran ini. Kecuali lagi yang kedua, puasa sunnah. Karena puasa sunnah boleh niatnya zuhur selama belum makan apapun. Nabi Muhammad pernah datang ke rumah Ibu Aisyah. Aisyah, ada makanan enggak? Aduh Nabi enggak ada. Idzan ana asumu. Kalau gitu saya puasa. Berarti Nabi saat itu niatnya enggak puasa, nyari makanan ya. Ada makanan enggak Aisyah? Enggak ada Nabi. Ya udah saya puasa. Kalau puasa sunnah masih diperbolehkan niatnya sampai zuhur. Selama subuh sampai zuhur belum makan apapun. Kalau sudah makan jangan. Itu definisi niat. Qasdul fi'li muqtaronan bi fi'lihi. Yang kedua, tempatnya niat, mahallun niyah di mana? Di hati. Teman-teman, niat itu di hati. Boleh enggak dilafalin? Boleh, tapi bukan niat, namanya talafuz. Untuk apa dilafalin? Pertama, untuk belajar, kita melafalkan niat. Yang kedua, liusa'id al-qalba 'alan niyah, untuk membantu hati untuk niat. Karena ada beberapa orang itu yang kalau niatnya susah. Normalnya kita kalau sholat masuk ke shop langsung Allahu Akbar bisa. Tapi ada yang sulit takbirnya itu. Allah, lihat samping dulu ini. Allahu Akbar. Au lagi. Allah. Pas imamnya ruku, Allahu Akbar, malah jadi itu. Itu namanya penyakit teman-teman, penyakit was-wasan ya. Ada yang penyakit, ada gitu. Saya nggak tahu Anda pernah lihat, saya punya teman begitu. Makanya dia nggak pernah jadi imam, karena was-wasan. Nah kalau yang seperti ini dianjurkan talafuz dulu. Usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar, itu membantu. Tapi usolli yang pakai maulud ini itu bukan niat, namanya talafuz. Dilarang, nggak usah dilarang, dikit larang mulu. Anda itu hidupnya larang ini larang itu. Bagi orang yang membutuhkan itu silakan, diperbolehkan, tetapi niat itu tetap di hati. Baik, kemudian ini yang penting ini, formulasi niat. Lagi-lagi bukan buat Anda, buat jamaah yang masih awam. Cara menyusun niat itu, niat itu ada 3 jenis. Pertama, niat ibadah wajib. Yang kedua, niat ibadah sunnah yang punya nama, namanya dzatus sabab.
Yang ketiga, niat ibadah sunnah yang nggak punya nama, namanya sunat mutlak. Kalau nggak salah di kitab Kasyifatus Saja karya Mbah Nawawi Banten ada penjelasan itu. Masuk yang pertama, formulasi niat kalau wajib itu harus 3 komponen terpenuhi. Pertama, qasdul fi'li, mau ngapain. Yang kedua, at-ta'yin, menjelaskan namanya. Yang ketiga, fardu, wajibnya disebut. 3, mau ngapain, fardu, sebut nama. Ini gampang nih, qasdul fi'li, at-ta'yin, sama al-fardu. Jadi kalau mau sholat zuhur kan wajib, maka aku niat sholat fardu zuhur, usolli fardo zuhri. Itu udah cukup. Kalau tambahin mustaqbil kiblah boleh nggak? Boleh, tapi nggak ada nggak apa-apa karena tidak wajib. Sholat asar, usolli fardul asri, aku niat sholat fardu asar. Pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Nanti kalau salah nahwu shorab gimana? Usolli fardi zuhri, boleh nggak? Boleh. Kan nggak kedengeran, ada di hati kan? Itulah fungsinya niat, ada di hati. Jadi kalau salah nggak ada yang denger. Tapi gampang teman-teman niat itu. Anda mau sholat apa? Nanti jamaah Anda nanya, Ustazah niat ini sholatnya gimana? Sholat apa? Sholat subuh. Aku niat sholat fardu subuh, usolli fardu subuh. Kalau Ramadan puasa, aku niat puasa fardu Ramadan, nawaitu shauma Ramadan atau fardi Ramadan. Terserah, pakai bahasa-bahasa yang gampang. Aku niat puasa fardu Ramadan, itu sudah sah. Nggak pakai yang Maradona tadi, nggak pakai. Kalau pakai silakan saja. An adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanata lillahi ta'ala, boleh lengkap, boleh tidak. Karena jamaah itu nggak gampang kalau orang awam untuk memformulasi niat. Kayaknya pendek Pak. Kalau sholat jamaah kan ada panjang dikit. Aku niat sholat fardu zuhur di jamaah asar, pasti gampang. Daripada bahasa Arab, usolli fardu zuhri majmu'an bil asri jam'a takdimin. Ini Anda lagi jalan-jalan sama jamaah Anda ya, yang awam, yang artis, yang baru hijrah. Lalu kita akan praktek sholat jamaah. Jamaah itu arti digabung. Ayo dihafalin niatnya ya. Usolli fardhu zuhri, zuhri, majmu'an bil asri, asri. Nggak gampang ngapalin pakai sedetail itu. Tapi kalau pakai komponennya gampang. Aku niat sholat fardu zuhur di jamaah asar, selesai. Niat sesederhana itu. Itu kalau wajib, ada qasdul fi'li, ada ta'yin, ada fardiyah. Kalau sholat ibadah sunnah yang punya nama, ya cuma 2, qasdul fi'li sama ta'yin. Yang fardu enggak, lah kan ibadah sunnah, masa pakai fardu. Berarti kalau Anda mau sholat witir, niatnya apa? Aku niat sholat, itu qasdul fi'li, sebut namanya witir, usolil witri. Kok witri Pak, bukan witro? Usolil witro. Kalau witru boleh nggak? Usolil witru. Yang benar yang mana? Malaikat paham bahwa Anda nggak bisa nahwu shorob. Yang penting tahu maksudnya apa. Tapi kalau Anda sampaikan begini, Anda jelaskan keutamaan sholat duha. Jamaah nanya, Ustazah niatnya gimana? Aku niat sholat duha, usolli duha, gitu saja. Kok nggak ada alnya? Usolid duha, usolid duha. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang salah ente, nanya mulu. Diajarin bantah aja ini. Sekarang Anda mau menjelaskan keutamaan puasa Asyura. Puasa Asyura sunnah, ada namanya. Berarti aku niat puasa Asyura, nawaitu shauma Asyura, selesai. Kalau niat puasa Senin Kemis, nawaitu shauma Senin. Kok Senin Pak, bukan Isnain? Nawaitu shauma Isnain. Nggak ada harinya. Nawaitu shauma yaumi Isnain. Ayo ngomong lagi. Ngomong mulu, bantah mulu. Itu paling gampang, diajarin gampang, milih yang rumit. Nanti kalau salah nahwu shorob, tenang aja, malaikat udah di briefing. Ini anak emang nggak bisa nahwu shorob. Udah, terima. Sekarang Anda jelasin apa? Sholat gerhana. Aku niat sholat gerhana, usolli gerhana. Kok campurisation? Nggak apa-apa, malaikat paham, itulah fungsi niat dalam hati. Jadi ketika campurisation, orang nggak ada yang dengar. Coba kalau pakai mulut, usolli gerhana, disikut mas sampingnya, niat apaan tuh? Yang penting
komponen terpenuhi, sesederhana itu teman-teman. Anda sampaikan, Anda mau jelasin sholat tarawih kesunahannya begini, nanya, Ustazah niatnya gimana? Usolli tarawih, aku niat sholat tarawih, sesimpel itu. Anda menjelaskan niat puasa Nabi Daud, keutamaannya, walaupun pesimis ya, ada jamaah Anda puasa Nabi Daud ya. Ada Pak teman saya puasa Nabi Daud, sehari nggak puasa, sehari berbuka. Ya nggak puasanya, sehari nggak puasa, sehari buka. Ya Anda kan jamaah Anda unik-unik ya. Terus gimana niatnya? Aku niat puasa Daud. Kok nggak ada nabinya? Aku niat puasa Nabi Daud. Pakai bahasa Arab Pak. Nawaitu shauma Nabi Daud. Nabi Daud nggak ada Nabi atau Nabi Yu gitu. Nawaitu shauma Nabi Daud. Daud nggak ada kol-kolah Pak. Daud. Boleh pakai kol-kolah. Minggu depan pindah pengajian sana. Rewel banget, diajarin gampang. Anda sampaikan betapa mudah niat itu teman-teman. Bukan buat Anda nggak hafal semua. Ini kan buat orang-orang awam. Jadi di antara Anda ada yang harus pergi ke Eropa menjadi ustadz, menjadi ustazah. Masa harus mengajarkan niat berbahasa Arab dan ribet ngapalin. Niat berbahasa Arab ribet, baca Quran aja nggak bisa, suruh baca teks niat. Udah pakai bahasa masing-masing. Misalnya Anda dikirim ke Perancis, lalu menjelaskan sholat zuhur, niatnya gimana? Ya pakai bahasa Perancis boleh. Niat ingsun sholat fardu zuhur. Loh kok bukan bahasa Perancis? Ya kemudian jamaahnya orang Jawa yang ada di Perancis kok. Pakai bahasa Jawa aja. Sesederhana itu teman-teman. Anda niat apa yang nggak bisa? Niat sholat apa? Sholat minta hujan, istisqa. Ya aku niat sholat istisqa. Nawaitu usolli istisqa. Gitu doang. Sesederhana itu. Terakhir, ketika ibadahnya adalah sunnah yang tidak punya nama, namanya sunnah mutlak. Apa komponen niatnya? Komponen niatnya gampang. Qasdul fi'li, mau ngapain? Mau puasa, Anda hari Rabu, puasa apa? Senin Kemis bukan. Puasa apa nih? Ya udah, aku niat puasa, nawaitu shauma. Kan tadi Nabi nanya Aisyah ada makanan, nggak ada Nabi. Kalau gitu saya puasa, nggak pakai nama itu, emang nggak ada namanya. Namanya sunnah mutlak. Sholat juga sama, Anda lagi ziarah atau lagi ibadah ke Masjidil Haram, kan di sana semua waktu boleh sholat. Habis sholat subuh Anda boleh sholat sunnah. Sholat sunnah apa habis subuh? Ya nggak ada namanya. Niatnya apa? Ya usolli, aku niat sholat. Masa sih Pak, beneran gampang nih Islam? Emang Islam gampang. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen mudah kok, yang bikin ribet Anda kok. Terus kalau seperti itu nanti orang, oh kalau gitu gampang ya Ustaz. Iya gampang. Ibadah apa yang gak bisa diniatin sama Anda? Kalau memang komponennya Anda tahu. Mau ngapain namanya fardu, mau ngapain namanya, mau ngapain, udah. Anda mau ngapain nih? Oh saya mau sholat apa ya? Anda sholat apa sih biasanya? Oh qobliyah subuh. Ya sudah, usolli qobliyah subuh. Aku niat sholat qobliyah subuh. Sesederhana itu. Baik, kita selesaikan satu hadis lagi, tapi saya mau melanjutkan yang tadi. Kita sudah membahas formulasi niat, sekarang fungsi niat teman-teman. Fungsi niat itu ada dua. Pertama, at-tamyiz bainal ibadah wal adah. Pembeda antara kebiasaan sehari-hari dengan ibadah. Jadi Anda kalau pagi hari mandi, itu Anda kan kalau pagi mandi ya, keramas kadang-kadang. Itu kalau pakai niat, jadi mandi junub itu menghilangkan hadas besar teman-teman ya. Tapi kalau nggak pakai niat, nggak jadi menghilangkan hadas. Yang bedain apa? Bedain niatnya saja. Kalau mandinya sama, biur-biurnya sama, atau pakai shower itu. Bedanya niatnya saja teman-teman. Anda duduk di masjid, kalau niat itikaf dapat pahala itikaf. Tapi kalau nggak niat itikaf, ya duduk aja. Wajah-wajah kaget, oh ya lupa niat nih, lumayan nih 1 jam duduk ini.
Anda nggak makan dari pagi sampai sore, niat puasa dapat pahala puasa. Kalau nggak niat puasa nggak dapat pahala. Emang ada orang nggak makan nggak puasa? Ada orang yang sedang diet fasting intermittent. Ada yang tidak makan selama 18 jam, ada yang 12 jam, ada yang sampai 20 jam. Dia nggak makan sama sekali, tapi nggak niat puasa, nggak jadi puasa. Yang membedakannya adalah niatnya itu, tidak makannya, duduknya di masjid atau mandi pagi. Yang membedakan adalah niat. Yang kedua, fungsi niat adalah at-tamyiz bainal ibadah wa ibadatin ukhra. Pembeda antara ibadah dengan ibadah yang lain. Kalau Anda jam 8 malam sholat 2 rakaat itu sholat apa? Jam 8 malam sholat 2 rakaat. Bisa sholat ba'diyah isya, bisa sholat qadha subuh. Qadha subuh yang kemarin lagi, yang ini belum. Yang kemarin masih ada 4 subuh belum diqadha. Lah bedanya apa? Ya niatnya saja, rakaatnya tetap 2. Ba'diyah isya 2, qadha subuh juga 2. Yang membedakan niatnya. Kalau besok Anda puasa, puasa apa? Sudah tergantung niat. Anda bisa qadha Ramadan, Anda bisa nazar, bisa membayar kafaroh, bisa juga puasa sunnah. Yang membedakan apa? Niatnya. Sama Anda ngasih uang nih, bisa jadi zakat, bisa jadi infak, bisa jadi hadiah, tergantung niatnya. Maka fungsi niat adalah at-tamyiz bainal ibadah wa ibadatin ukhra. Nah, ini paket lengkap kajian niat untuk Anda sampaikan ke jamaah-jamaah Anda yang awam. Kalau santri nggak usah diajarin, Anda dari kecil sudah baca Safinatun Najah, Kasyifatus Sajak, sudah ada pembahasannya. Tapi bagi orang yang awam kan perlu simplifikasi, penyederhanaan kajian. Saya bacakan hadis satu lagi teman-teman. Ini membaca hadis bukan ceramah hadis ya. Itu yang saya bilang bedanya ulama Indonesia sama ulama di Arab Saudi misalnya ya. Kalau Anda nanti sholat di Masjidil Nabawi setelah asar, setelah subuh kan banyak pengajian. Itu kalau ulama Saudi itu duduk keluar ayat hadis, hebatnya hadisnya presisi. Luar biasa. Kalau kita kan hadis satu ngelawak setengah jam. Ayat satu ngelawak setengah jam, kadang-kadang nggak lucu lagi ya. Kasihan banget, jamaahnya kasihan. Tapi karakternya memang begitu. Ini kita baru satu hadis sudah habis, sudah titit, sudah ada alarm ya.